Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Bagus Praga, NPM 1833083, kelas C semester 5, Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal dari Pak Dedi Irawan dari Keamanan Informasi. Soal yang pertama yaitu kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Senada dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 2 UU Adminduk mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksanaan. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19 Tahun 2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi privacy right. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi. Soal nomor 2, apa masalah atau akibat yang timbul dari pengesahan dan atau pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut? Akibatnya, negara wajib melindungi setiap warga negaranya yang membuat keterangan tentang cacat fisik dan atau mental sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administrasi sebesar 10 miliar. Yang selanjutnya, apa saja sih data pribadi itu? Nah, yang pertama itu nama lengkap, kemudian nomor HP, kemudian alamat, emergency kontak, KK, KTP, nama ibu kandung, foto selfie, nama rekening, dan slip gaji. Nah, penyebab kebocoran data pribadinya itu biasanya terdapat di pinjaman online yang tidak aman, kemudian akses email dan foto sembarangan. Penyebab internal, ini penyebab internal itu dimaksud adalah dari kita sendiri. Kemudian cara menghindarinya, hati-hati dalam memberikan data pribadi. Maksudnya adalah ketika kita mendaftarkan diri di website tertentu, kemudian disuruh untuk memasukkan data pribadi kita, kita harus tahu apakah website tersebut aman atau tidak. Jika website tersebut tidak aman, maka data diri yang kita kirimkan bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah budaya peduli. Ketika kita mendownload suatu aplikasi tertentu yang sekiranya aplikasi tersebut meminta izin akses yang menyeleweng terhadap aplikasi tersebut, maka kita harus berhati-hati terhadap aplikasi tersebut. Jika diperlukan, harus di-uninstall. Kemudian yang selanjutnya adalah bersih-bersih digital. Maksud dari itu, kita harus sering-sering membersihkan file-file yang telah lama kita simpan. Kemudian yang keempat adalah negara harus hadir. Negara harus hadir dimaksudkan negara itu wajib untuk melindungi warga negaranya. Kemudian yang kelima adalah
Jangan unggah scan foto. Maksudnya, jangan unggah foto selfie kita ke media sosial dengan memegang KK maupun KTP atau data diri kita. Nah, yang saya jelaskan tadi penyebab kebocoran data pribadi dan cara menghindarinya adalah saya rangkum dari YouTube yang dikasih link oleh Pak Dedi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.